seluruh sobat Mobile Legends di Indonesia. Dan bahkan, tahu nggak buktinya apa? Lihat voting yang dilakukan terhadap sosial media MPL Indonesia. Betapa kuatnya Rebellion yang sekarang berada di posisi 5. Dan dari Geek Farm berada di posisi buncit, tapi dia membuktikan dengan voting kalau misalnya Geek Farm sekuat itu. Itu kan trust dari sobat Mobile Legends, Profesor. Setuju. Dan mereka lihat dari data sebelumnya. Mereka udah mulai mendapatkan hati, faktanya, datanya. Sekarang ada Esmeralda yang udah langsung diamankan menjadi satu hero terakhir. Berarti inilah pertarungan terakhir di antara kedua tim ini di game yang pertama. Ya, apalagi dengan adanya Link barusan ini merupakan sebuah pick yang cukup menegangkan, apalagi dengan minimnya sisi power. Sehingga mungkin hanya mengandalkan dari satu kekuatan Franco saja untuk menangkap ke arah Linknya. Once a Geek always spam, ada love-love-nya lagi. Oh, mau dong aku dikasih love juga. Once a Geek always love you. Ya, once a Geek always miss you. Once a Geek always together. Alright, tapi kita lihat kali ini akan menjadi pertarungan yang bukan lagi pertarungan yang berdempetan di klasemen. Ini Rebellion meninggalkan Geek Farm, tapi tentunya Geek Farm akan berjuang sampai akhir. Dan kita mari beri semangat untuk yang ada di arena MPL Arena, pada tepuk tangannya. Langsung menuju ke line up dan dipandu oleh Kalong Amas. Sabi. Raja Amas. Sedap. Langsung saja kita menuju ke line of down. Masing-masing player sudah langsung mengisi. Di mana aja landing mereka. Ada 2 player di bagian tengah, standby terlebih dahulu. Tapi Franco mengendap-endap sendirian. Bolong, gue mau nanya sama lo. Apa itu? Kan, kalau lo bilang semua player mengisi posisinya. Iya. Romer di mana posisinya? Apa? Romer di mana posisinya? Sungai. Sungai doang. Rumput, sungai. Rumput, sungai. Berarti harus jadi kakek bunsin dong. Kan? Semua ini satu map ini landingnya mereka. Tapi terlihat barusan Swelo berhasil memberikan sebuah efek untuk menarik lagi ke arah Elzura. Dan Val mencoba untuk memberikan aksi perlindungan. Paloiski dengan Franco masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung. Ya, tapi dengan adanya Franco ya, aku melihat bagaimana power pick off dari teman-teman Geek Farm ini sangat confident atau percaya diri. Apalagi dengan rotasi yang dilakukan, ini udah main-main kayak XP lane nih. Dan pakai punya gulung, gak ada sinyal. Oke, tapi kita bakal lihat di mana di arah top lane Val bakal coba mengcover pergerakan dari para pemain tim Rebellion dan menuju ke arah jungle. Swelo agak cukup terlalu barbar nampaknya masuk di dalam sana ya. Ya, dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari Fearless-nya, dia juga masih berusaha untuk mendapatkan level yang keempat, apalagi dia mengincar ke arah Scalizard. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Scalizard, berarti yang di arah bagian top lane agak sedikit free untuk coba disamperin lah hitungannya sama teman-teman Geek Farm, apalagi rotasi dari Aimen-nya. Lihat Janakyut masih sangat pasif sekali, dia tidak mau crossing the map. Dia lebih bermain untuk mendapatkan level yang keempat dan mungkin nanti akan memaksa untuk memainkan Endless Shard ketika Turtle juga udah up. Alright, dan bahkan nampaknya kali ini Fearless belum melakukan invasi ke jungle dari tim Geek Farm. Tapi rotasi yang dilakukan lihat, Geek Farm ini lebih terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Yang tandanya di arah Goblin akan menjadi kesempatan para pemain dari tim Rebellion untuk mendapatkan 1 poin kill atau objektif yang selanjutnya. Tim fight telah terjadi, Fall di depan sana seorang diri. Jana Kitty nampaknya akan mendapatkan Turtle. Kalau dia nggak dapetin poin kill dan Turtle-nya menjadi krusial untuk mereka. Karena lihat objektif gaming yang dilakukan oleh para pemain dari tim Rebellion berhasil mengamankan Purple di atas sana, Profesor. Dan Jana Kitty mau tidak mau harus mendapatkan ini dengan retribution yang sangat baik. Tapi lihat retribution bahkan diamankan Fearless. All objektif diamankan Fearless dan bahkan Fearless hampir mendapatkan 1 poin kill. Look, where are you going? Masih ada 1 bot chest dan ternyata masih cooldown di dalam sana nampaknya. Menang banyak sepertinya untuk kali ini, tapi Geek semuanya kayaknya. Wow, ini Geek semua mungkin kalau aku pribadi ya. Aku tahu gimana caranya Geek akan bermain di tempo permainan late game. Dan bahkan di early game, Geek ini punya power pick off Jana Kitty terhadap para pemain dari tim Rebellion. Even Dairon ataupun High sekalipun. Ya, tapi overextend yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm itu ternyata berbuah sebuah kerugian. Yang baru saja kita dapatkan, Purple buff hilang, Turtle didapatkan sama Fearless karena dia level 5, retribution lebih on point. Dan kalau misalkan kita ngomongin level sekarang, Janakyut juga mencoba untuk menyusul, tapi ingat Fearless, dia pegang rotasi early-nya, sehingga pick Link untuk saat ini benar-benar menjadi sebuah jawaban, apalagi dengan 1 movement speed, jadi masih ada mobilitas tambahan Pak Bolong sepertinya. Yep. Ketika kita melihat Link yang seperti biasa, Link di awal game hanya sepatu coklat. Ya.
Tidak akan langsung nge-build ke arah tough boots atau sejenisnya. Yang penting Ini pasif gimana ya? retry-nya nyala Pasif dulu. retry, betul. Ini gimana untuk sekarang dari penggunaan Amon itu sendiri. Apabila levelnya dia berada di atas yang lain itu akan sangat beruntung. Tapi sekarang levelnya sama, bahkan dibilang dia sedikit under. Dan di bagian tengah Lilia-nya pun menjadi korban. Tapi di area yang berbeda lagi ada Esmeralda yang menjadi bulan-bulanan. Enggak, ini enggak pertukaran yang enggak sangat untung untuk tim Rebellion. Mereka kehilangan offlaner mereka. Bakal ulti depan sana. Mencoba mendapatkan 2 point kill. Bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Posisi dari tim Rebellion mencoba mendapatkan 1 poin. Tadi mana mereka yang harus kehilangan 1 poin. Tapi Fearless lagi-lagi banteng tak kenal takut. Mereka langsung menyeruduk menuju ke arah para pembuff yang dimiliki Jana Cutie. Tapi Jana Cutie masih mengamankan posisi tersebut. Berhasil dipukul mundur pemain dari tim Rebellion dan di arah bottom lane look. Akankah dia selamat? Dan kali ini Tyrant, can't you do it? Tyrant sprint langsung digunakan dan Flicker save the day for look. Rico sasasan for Cornet. Kali ini lihat para pemain dari tim Rebellion berhasil mendapatkan 1 buah tamparan. Iya, sama-sama overextend sih lebih tepatnya. Apalagi tadi sebenarnya Geekmo udah melakukan sebuah overextend, dibalaskan Rebellion Zone juga melakukan hal yang sama. Di Turtle untuk saat ini mau tidak mau dengan stack Endless Shard yang lebih mematikan dari Jana Cute. Kita tahu sendiri bahwa setiap Endless Shard yang jatuh ke tanah atau jatuh ke Land of Dawn itu akan menimbulkan sebuah efek cooldown reduction kepada semua skill dari Aemon. Sehingga dia bisa melakukan Endless Shard lagi, dia bisa melakukan power skill lagi. Dan ini untuk sekarang dengan camouflage powernya, rotasi yang dimiliki oleh Jana Cute bisa loh pelan-pelan mengimbangi Fearless. Yang padahal Fearless dari tadi juga nggak tumbang. Farming terus-terusan, tetap on point dari segi bagaimana rotasi yang dia miliki termasuk untuk mengejar ke arah Luke yang di arah bottom lane. Ini Luke-nya sendiri loh, langsung dibantu oleh 3 orang sekaligus. Tapi Luke ya masih bisa bertahan dan juga Jana Kitty mulai masuk dan juga memberikan damage balasan. Endless Shard-nya masih ke dalam tubuh Dairon, tapi Dairon masih bertahan. Oh, dan ini salah satu movement yang sangat tepat dari Heist. Nih ya, kenapa aku bilang movement yang sangat tepat? Dia tahu akan ada pertukaran di antara bottom dan juga di arah top lane. Tapi sementara itu, level blast harus keluarkan. Dan bakal Jana Cutie berhasil mendikoi para pemain dari tim Rebellion. Dan keputusan yang sangat baik dilakukan Heist ketika dia tahu akan terjadi pertukaran ketika tim Geek Fam di pick off di arah bottom lane. Dia mundur ke turret yang kedua, ke inner. Dia berada di arah bus karena dia mencoba untuk melakukan sebuah defensif. Itu merugikan. Udah pasti turret pecah. Platingan udah pasti hilang, udah gak ada platingan lagi, dia bakal terpick off. Dan itu bakal mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Lumayan fatal bisa dibilang, tapi kalau kita ngomongin soal Dairon, cukup unik itemnya. Apakah dia akan langsung menuju kepada sebuah Athena Shield? Dan iya, jawabannya Dairon ternyata langsung membuat ke arah Athena Shield untuk menghindari medical damage yang lebih tinggi dari Waduh, ini Kadera berusaha untuk kabur dari tersebut loh, tapi dikejar tadi dengan adanya lagi pergerakan yang begitu baik. Lewat Claw dengan Blazing Duetnya mulai maju ke bagian depan, tapi Kadera gak bakal bisa lagi bertahan. Dia pun langsung down, tapi Val untuk kali ini pun langsung dibalaskan aja keadaannya. Coba lihat, Jana Kitty belum menyerah, ingin mendapatkan lagi ke arah Swallow, tapi di bagian depannya ada Heist yang memberikan damage tambahan. Tapi mendapatkan lagi sebuah damage terakhir dan masuk ada 3 player, berhasil dibabat sendirian. This is Jana Cutie. Lihat, permainannya tenang, sabar, gak mau terlalu terburu-buru, mainin pasifnya, mainin cooldown reduction-nya, dan bahkan dia juga main attack speed-nya. Jadi ini bener-bener, kalau bisa kita bilang, terkadang di posisi seperti itu kita kan panik, under pressure, tapi dia tenang banget, Prof. Lihat mainin basic attack, abis itu mungkin dia mainin pasifnya lagi, dan untuk sekarang, Val kayaknya mungkin terancam karena Endless Shard-nya bahaya loh. Luke-nya juga punya burst damage. Ditambah dengan barusan aku melihat momentum ketika Haze menggunakan Battle Mirror Image atau BMI. Dia menghindari Endless Shard padahal. Tapi ketika dia kembali lagi, gak ada follow up damage-nya. Gak ada yang bisa cover dia. Betul, itu dia yang cukup berbahaya. Dan ini Sadera. Balik lagi kita semua sobat Mobile Legends tahu kalau ini salah satu player yang berbahaya. Tapi Kadera, what are you doing? Apakah ini baiting? Karena kalau kita bisa bilang baiting, Baloi pun yang sekali membantu pergerakan ke arah Esmeralda itu gak cukup damage untuk menumbangkan seorang Esmeralda. Bahkan kalau dikalkulasikan semua damage 3 versus 1 di arah bottom lane, itu malah Kadera yang bisa ditumbangkan 40. Tapi di tengah, lihat aja. Ada yang mau pendernya connect, tapi Boexus masih sempat dikeluarkan oleh Elzura yang L-nya itu Lilia. Oke, Elzura. Lulit ditangkap. Lincah masih. Ilah, sabar. Oke, tapi lihat cara bottom lane, Fearless. Dia harus terbang tapi terpikop. Tidak dipakai karena dia berharap feed push-nya berhasil menghindari damage panah dari seorang Sadera. Tapi bahkan itu sebuah miscalculation dilakukan seorang Fearless karena kita lihat tidak ada purple buff dan purple buff kali ini untuk Link. Tidak ada
Link tanpa purple buff, bagaikan aku tanpa kamu. Dan di freeze bahkan. Oh enggak ding. Jadi dihabisin semuanya ternyata. Kan yang di freeze punya dia. Paling. Wah. Oke, Altura tidak ada play shoot, Swelo. Hais bingung, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada orang. No blazing duet kali ini. Karena Hais sudah menggunakan posisi dengan stack 5-nya. Yang harusnya dikalkulit tadi ada satu blazing duet, Bro. Oke, ini sekarang dari mereka Rebellion Zen agak sedikit tertekan juga ya. Karena dengan adanya begitu banyak objektif yang hilang. Coba lihat di area bottom turretnya. Inner turretnya hilang. Outer turretnya hilang pula. Di atas udah hilang satu. Tapi berbanding terbalik dengan Geek. Dimana mereka walaupun ditekan di awal. Kehilangan objektif dari area purple buff-nya. Mereka tetap bisa mempertahankan dengan memberikan tekanan balik gitu loh, Prof. Apalagi kalau buat sekarang. Oh, Ini apalagi nih? 2 lawan 2. Masih Hampir pakai Paloyski! What a play from Ironhook! Paloyski, oh my god! The calculated, sangat tepat kali ini Profesor KB. bahkan setengah darah Dairon-nya dong. Padahal udah punya Athena Shield. Dan bukan itu problemnya, adalah di mana para pemain dari Rebellion Zen mereka melakukan team fight tanpa ada call of damage. Pop sekarang belakang ada Retribution dari shot fight. Jangan KTL Gate karena mereka tidak ada punya power Retribution. Swallow harus hilang. Look dan bahkan Dairon kali ini langsung menggunakan satu bus sprintnya. Lari ada Luke. Lari ada lu. Paloyski ini pasti menjadi highlight momen week 8 by Samsung Galaxy. Hey, Lagi dan hampir lagi. saja. Hampir saja, tapi sekarang purple buff lah. Ini harusnya menjadi milik dari Fearless, dimakan loh. Ya, Aduh. balik lagi ya. Fearless udah 2 kali tidak mendapatkan purple buff. Levelnya juga udah mulai dikejar. Padahal di awal game kita melihat bagaimana Fearless yang benar-benar owning banget untuk mendapatkan level terlebih dahulu. Apalagi dengan ya tabrak aja lah momennya. Stiker dari Baru pengen ngomong. Rebellion Iya. Zen. Tabrak aja lah. Tahu, tabrak aja lah. Beda Oke. dong. Menuju ke arah mid lane. Kadira kali ini nampaknya bakal coba untuk fokus pada objektif Baloi, ini. baloi. One by one situation again di arah top lane nampaknya menjadi sedikit kesulitan untuk seorang Fearless. Bahkan para pemain dari Rebellion Zen, mereka harus berpikir 2 kali untuk masuk ke event karena Lordnya masih ada. Konsel telah dimiliki. Bagi Paloyski. Hey, Almost is never enough nampaknya Pak Pulung. hampir aja ya. Ngeri tahu. Ada konsil tahu-tahu dengan satu Iron Hook kayak begitu. Emang bener-bener gak jelas juga arah tarikannya kemana gak terlihat dengan begitu jelas sekarang. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi satu betar yang ada di area mid, tapi ditarik dengan satu Emo Fender. Coba lihat Paloyski berjuang seorang diri. Ada ke Alta di bagian belakang. Mereka siap untuk memberikan pertarungan fight-nya. Pecah, heavy crossbow sangat sakit. Waduh. Meanwhile dari bottom lane. Tapi di depan sana, John Cutie berhasil melakukan pick off terhadap Fearless. Dan Swallow! Sakit. Swallow pun harus ter-take down. Damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Kadera. Dan ini benar-benar Profesor. Iron Hook dari Paloyski ini seperti jodoh. Kita nggak ada yang tahu datang dari mana. Dan bahkan para pemain dari Tempo. Oh my God, Paloyski, oke. Berhasil membuat Ruby Paul ter-take down. Ini bencana untuk Rebellion. Lihat, mereka kehilangan semua base turretnya. Ompong melompong. Dan bahkan mencoba untuk melakukan one track push. Randall shot. Sakit banget. Dairon. Dan di sisi belakang sana. Swallow menarik semua kick bomb. Tapi ternyata itu bencana. Hanya tinggal menunggu wave minion yang akan masuk di area mid. Dan mereka, Geek Bomb, benar-benar berjuang sampai akhir. Kick bomb Indonesia.